Negeri 013 Balikpapan Selatan. Shalom, bertemu lagi dengan Ibu Deborah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar bersama pada pelajaran 13 melayani di gereja. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dengan pengantar cerita sebagai berikut. Kita saksikan bersama ya. Suatu hari setelah ibadah sekolah minggu selesai, Teddy yang sedang duduk di samping Anto merasa lapar. Perut Teddy sudah keroncongan sejak tadi. Sambil berbisik, Teddy berkata kepada Anto bahwa ia lapar karena tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah minggu. Teddy bertanya kepada Anto, apakah Anto punya kue atau tidak? Anto termenung ketika mendengar pertanyaan Teddy. Anto juga merasakan hal yang sama, ia juga lapar. Anto juga merasa lapar karena ia juga tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah minggu. Namun di tas kecilnya Anto membawa satu buah roti coklat kecil. Sejak awal ibadah sekolah minggu, rasanya Anto sudah ingin memakan roti yang dibawanya namun ditahannya. Dalam hatinya setelah ibadah selesai aja, baru aku akan makan roti itu. Menurutnya roti itu yang rasanya tidak cukup dan yang ukurannya tidak cukup besar, sedangkan ia sangat lapar dan dia harus memberikan kepada temannya Teddy. Jawablah pertanyaan berikut ya dari cerita tadi. Yang pertama, seandainya kamu adalah Anto, apa yang akan kamu katakan kepada Teddy ketika Teddy bertanya apakah Anto membawa kue? Lalu yang kedua, apakah kamu akan memberikan kue itu kepada Teddy? Sementara kamu juga sedang lapar dalam situasi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Silakan jawab di buku tugasnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mendalami cerita Alkitab. Mari kita simak cerita berikut ini. Di sebuah kota di daerah Asia berdirilah gereja yang pertama. Kota itu bernama Antioquia. Pada saat gereja pertama ini muncul, jemaatnya sangatlah disenangi oleh banyak orang. Mereka disenangi banyak orang karena perilakunya, cara hidup yang ditunjukkan oleh setiap anggota jemaat, dan mereka memulai dan menyesuaikan semuanya dengan ajaran yang benar yang diajarkan oleh rasul-rasul, yaitu saling mengasihi dan selalu bersatu. Jemaat Antioquia pada saat itu hidup dengan begitu rukun, mesra satu dengan yang lainnya, selalu berdamai dan mereka saling memperhatikan. Wah, hebat ya. Lalu, mereka selalu berbagi dengan orang lain, mereka rela berkorban, dan selalu ada dari anggota jemaat yang menjual harta miliknya untuk dibagi kepada anggota jemaat yang membutuhkan. Wah, mereka tekun dan sehati ya. Setiap hari berkumpul di dalam gereja, bergilir mendatangi rumah anggota jemaat, makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Mereka sedang beribadah. Sampai akhirnya gereja Antioquia pun dikenal sebagai kumpulan orang yang rajin bersekutu. Mereka disukai oleh semua orang. Jemaat Antioquia sangat rajin melayani karena mereka sadar bahwa mereka telah menerima pelayanan dari Allah terlebih dahulu. Allah telah menyelamatkan mereka. Setiap anggota jemaat dalam gereja Antioquia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, mereka menyadari bahwa mereka telah mendapatkan pelayanan lebih dahulu yang berasal dari Tuhan Yesus. Maka dari itu, karena mereka sadar dan mereka telah menerima keselamatan, maka dari itu mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja pertama ini suka melayani, sehingga Tuhan membuat anggota jemaatnya bertambah-tambah banyaknya. Lalu, mari kita menjawab berikut ini dari memahami cerita yang sudah kita baca.
Yang pertama, bagaimana cara hidup yang ditunjukkan oleh jemaat yang pertama? Mengapa jemaat di Antioquia itu sangat disenangi oleh semua orang? Yang kedua, mengapa jemaat Antioquia mau dan rajin melayani sesama anggota jemaatnya? Yang ketiga, coba berikanlah contoh melayani di dalam gereja yang kamu ketahui. Pelayanan dalam bentuk apa yang sudah kamu lakukan di gerejamu? Nah, kalau sekarang karena sedang COVID-19 tidak bisa kemana-mana, kira-kira bentuk pelayanan dalam hal virtual yang sudah dilakukan apa ya? Misalnya, contoh pelayanan yang bisa kita lakukan di gereja, kita mengikuti ibadah dengan sangat disiplin, dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan gadget, dengan menggunakan laptop atau televisi dengan sangat baik. Dan berikan contoh yang lainnya ya. Yang keempat, jawablah pertanyaan di bawah ini, apakah benar atau salah. Yang pertama, jemaat Antioquia hidup berkelompok dan tidak bersatu. Benar atau salah nggak ya? Lalu yang kedua, jemaat pertama rajin berbagi pada orang lain yang mengalami kesusahan. Benar atau salah? Yang ketiga, jemaat pertama tidak mau menjual hartanya untuk dibagikan kepada orang lain. Benar atau salah? Yang keempat, jemaat pertama bertekun di dalam bait Allah dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Benar atau salah? Yang kelima, jemaat pertama disukai oleh semua orang. Benar atau salah? Silakan tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tugas masing-masing. Lalu selanjutnya, kita akan belajar melayani di gereja. Apa yang akan kita pelajari? Kita tahu bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan dan dipanggil untuk melayani di gereja. Anggota Jemaat Antioquia telah memperlihatkan kepada kita bagaimana cara melayani di dalam gereja. Melayani di gereja berarti melayani semua orang yang percaya kepada Kristus tanpa memandang suku, tanpa memandang bahasa, tanpa memandang warna kulit, ataupun rambut, ataupun secara fisik orang lain. Dan gereja bukan hanyalah diartikan sebuah gedung atau tempat, ruangan, atau bangunan di mana orang Kristen berkumpul ya, untuk melakukan kegiatan rohani, namun gereja itu adalah seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap pengikut Kristus, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan orang dewasa, haruslah ikut ambil bagian melayani di gereja. Mengapa? Kristus telah melayani kita terlebih dahulu. Karena itu kita dipanggil untuk melayani Dia. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Kalau begitu bagaimana seharusnya cara kita melayani di gereja ya? Seperti jemaat Antioquia di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Bahwa saling menolong, saling melayani, menjual harta benda dibagikan kepada yang memerlukan, mereka saling memperhatikan, saling mengunjungi rumah, mereka bersatu hati, menghindari perpecahan, mereka berdoa, beribadah, semua itu dilakukan dengan sangat gembira dan tulus hati. Semangat! Mari kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu, kita bisa baca bahwa di gereja kita juga dapat melihat contoh, ada guru sekolah minggu yang melayani kita. Dan anak pemuda dan remaja ada juga yang mengumpulkan uang jajan untuk membantu teman yang tidak mampu membeli buku pelajaran. Ada juga nih yang melayani dengan cara mempersembahkan, memberikan talentanya atau bakatnya. Misalnya ketika ada seseorang mempunyai bakat bermain musik, ada orang yang mempunyai bakat pimpin pujian, ada orang yang mempunyai bakat paduan suara, atau kita bisa membantu bersih-bersih gereja. Itulah contoh lainnya bagaimana kita memberikan pelayanan kita kepada Tuhan, bukan hanya di atas mimbar, tapi juga ke dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dengan membersihkan gereja.
Nah, selanjutnya bentuk pelayanan lainnya yang sering terjadi di gereja, misalnya kita ikut dalam kepanitiaan gereja. Biasanya ibu-ibu membagikan makanan atau kue mereka. Mereka melayani, mereka menyumbangkan dana atau material bahan bangunan untuk membangun gereja. Atau ada yang meminjamkan villa pribadi untuk acara gereja, untuk retreat. Nah, atau ada juga melakukan kegiatan sosial seperti aksi donor darah, aksi pengobatan gratis biasanya dilakukan oleh dokter, gotong royong bersih-bersih gereja dan halaman gereja, dan banyak loh masih kegiatan sosial lainnya. Lalu bagaimana Bu kalau dengan keadaan COVID-19 seperti ini? Kita tetap bisa berkontribusi, berpartisipasi buat gereja kita dengan cara kita bisa mentransfer sebagian berkat kita kepada gereja untuk kemudian diberikan kepada jemaat yang sedang menderita sakit COVID. Atau kita bisa mengirim makanan kepada jemaat-jemaat yang harus isolasi mandiri, kepada orang tua mereka, teman-teman kita. Congratulations untuk materi hari ini. Ibu rasa dan Ibu berharap kita semua bisa menjadi berkat bagi gereja kita, terutama bagi saudara-saudara kita. Lalu untuk evaluasi hari ini kita akan menjawab pertanyaan berikut. Seperti biasa tulis di buku tugasnya masing-masing. Yang pertama, hal apa saja sih yang dapat kamu lakukan untuk melayani di gerejamu? Nah, sudah kita bahas ya. Yang kedua, apakah selama ini kamu sudah mempersembahkan talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani gereja? Jelaskan jawabanmu. Misalnya, seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan. Ada yang bermain musik, ada yang paduan suara, ada yang bersih-bersih gereja, ada yang melukis mungkin ruangan sekolah minggu. Nah, yang kedua, buatlah sebuah kartu doa yang berisi tekad serta janji kepada Tuhan untuk selalu setia mempersembahkan talentamu atau bakat atau kemampuan untuk melayani di gereja. Jadi buat kartu doa itu misalkan dari karton atau dari kertas yang keras atau dari sampul buku yang sudah tidak terpakai. Kemudian ditempel di buku tugasnya masing-masing. Jadi tidak perlu memberi karton, tidak perlu membeli kertas buffalo, cukup memakai yang ada saja di rumah. Diwarnai, ditulis isi doanya. Ya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah menyaksikan materi agama Kristen pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.